Selamat datang di channel Ruang Akademika Arif Institute of Law bersama saya M. Arif Amrullah. Tema kita kali ini mengenai perkembangan narkotika di Kabupaten Jember, peluang dan tantangan dalam penanganannya. Narasumber yang hadir pada kali ini adalah Kasat Narkoba Polres Jember, Bapak Sugeng Irianto, Sarjana Hukum. Selamat datang Pak Sugeng. Siap, selamat. Terima kasih. Para sahabat akademika, permasalahan narkoba bukan hanya permasalahan nasional, apalagi permasalahan Jember, tapi ini merupakan suatu permasalahan internasional. Karena itu berbagai instrumen internasional telah diterbitkan dalam upaya apa? Penanggulangan permasalahan narkotika di seluruh dunia. Nah, kali ini bersama narasumber yang sudah kompeten tentunya. Beliau adalah Kasat Narkoba Polres Jember. Sudah berbagai pengalaman yang dilakukan dalam penanganan masalah narkoba. Karena sebelum di Kabupaten Jember, beliau juga bertugas di tempat lain. Dipersilahkan Pak Kasat untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman selama bertugas di Jember dan sebelum bertugas di Jember. Baik, terima kasih Pak Profesor Arif. Jadi saya AKP Sugeng Irianto, Sarjana Hukum. Ya. Saya Kasat Narkoba Polres Jember. Saya barusan 4 bulan Pak Profesor di Jember. Ya. Dalam 4 bulan ini selaku Kasat, saya tentunya berupaya keras bagaimana mengenali kota Jember seluk-beluknya. Betul. Kota Jember ini luar biasa luas dengan 31 kecamatan tentunya Pak Profesor. Ya. Tentunya saya harus belajar banyak tentang kota Jember ini. Dari 4 bulan ini memang kami sudah merupakan upaya-upaya maksimal untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan narkoba. Ya. Itu instrumen tersebut bisa kita secara represif dan preventif tentunya ya. Yeah. Kalau represif ya kita lakukan penangkapan, kalau preventif kita penyuluhan. Yeah. Dalam hal ini tentunya sudah banyak kasus yang sudah kami ungkap. Tahun 2021 kemarin itu ada 286 tersangka. Yeah. Dan tentunya untuk kelas Polres kita nomor 1 kan gitu. Yeah. Nomor 1 ungkapnya untuk kelas Polres. Kalau Polresta masih ada Polrestabes. Yeah. Tingginya angka pengungkapan di sini sebenarnya bukan berarti kita berhasil, kita ungkap kasus tinggi berhasil. Tapi ada satu fenomena di sana, intinya narkoba di Jember ini ternyata luar biasa juga kan gitu. Sudah merambah anak-anak, merambah orang miskin, merambah kaum menengah ke bawah gitu Pak Profesor dari hasil penangkapan kami. Intinya kami dengan adanya fakta itu kami akan terus berupaya bagaimana menekan itu. Dan sebelumnya saya juga di narkoba lama. Yeah. Saya dulu memang dari sekolah Bintara, dari Bintara tersebut saya hampir 11 tahun saya ada di narkotik. Yeah. Bagaimana saya jadi pada saat itu melakukan penyelidikan dan penangkapan, sehingga kami tahu betul bagaimana sih sebetulnya narkotik ini bisa sampai sekarang bertahan di Indonesia kan gitu. Dan bagaimana cara penanggulangannya? Tentunya ini merupakan hal yang sulit karena memang dari atas dan dari bawah ini kita memang harus bersatu. Apa yang kita hadapi ini bukan cuma sekedar ini narkotik, bukan hanya sebuah nama, tapi ini adalah organisasi besar yang memang harus kita lawan gitu. Harus kita lawan. Dan seperti Pak Pros katakan tadi bahwa ini bukan cuma sekedar problematika Jember, bukan cuma problematika Indonesia, tapi internasional. Dan kita di Jember ini bagaimana dengan adanya bahasan ini Pak Profesor, kita bisa mendapatkan hal yang kira-kira mungkin bisa kita jadikan acuan, atau mungkin kita dapat ilmu baru, atau mungkin supaya nanti kita bisa melawan peredaran narkotika ini di Jember gitu. Intinya dengan apa yang pengalaman saya selama ini bisa menyatakan bahwa narkoba ini berbahaya dan harus kita lawan gitu. Iya. Nah,
Pak Kasat, mengingat narkoba ini merupakan sebuah jaringan, jaringan internasional, tentu juga nasional, dan seringkali juga seolah orang yang kecanduan narkoba ini adalah orang-orang yang mampu beli. Berarti golongan kelas atas atau menengah. Apakah memang benar demikian? Benar, benar itu Pak Profesor. Narkoba ini kan ada jenisnya ya. Iya. Seperti sabu, ekstasi. Sabu, ekstasi ini memang dulunya ini memang hanya kaum menengah ke atas yang pakai. Gitu. Orang-orang yang berduit. Namun sekarang tidak gitu. Dari penangkapan yang kita lakukan itu sudah sampai segmen menengah ke bawah. Fenomenanya sebetulnya mudah saja kalau kita lihat, karena sekitar setelah Indonesia krisis sampai sekarang itu, ketika memang Indonesia masih berusaha untuk mencapai ekonomi, mencapai Indonesia supaya negara maju ya, untuk mencapai Indonesia maju, rakyat kita ini sebenarnya pendapatan per kapitanya lebih rendah daripada negara-negara maju, sehingga cenderung narkotik ini dibuat untuk pendapatan, gitu, untuk penghasilan, mata pencaharian. Jadi fenomena inilah yang sekarang ini kita tangkap dan menjadi persoalan serius bagi kita, karena bagaimana sekarang ini masyarakat menengah ke bawah ini juga menikmati narkotika, kemudian dia berjualan, dan kami juga harus menghadapi masyarakat kita sekarang begitu. Nah, Pak Kasat, artinya sebagaimana tadi sudah disampaikan, sebelum bertugas di Jember, itu sebelum bertugas di mana? Saya di Polres Malang Kota. Di Polres Malang Kota. Nah, itu jika dibandingkan dengan Malang, artinya tingkat sebaran narkotika Malang dan Jember ini mana yang lebih tinggi? Untuk kelas Polres ya, saya sampaikan tadi untuk kelas Polres, Jember ini tinggi. Ya, lebih tinggi sebetulnya. Kalau untuk Polres Malang dengan yang sama-sama anggota penduduknya itu hampir mencapai hampir 3 juta kalau misalkan itu ya. Itu Malang Kota itu masyarakatnya menurut saya masih lebih ngerti ya, melek hukum gitu. Kemudian lebih berpendidikan. Saya masih ingat betul sebetulnya Pak Profesor, inilah yang saya sampaikan, sebetulnya pemberantasan narkoba itu menciptakan suatu peradaban gitu. Di Malang ketika kami masih tahun 2000-an itu yang namanya orang pakai buto, pakai heroin di pinggir jalan, pakai ganja, pakai sabu, itu kami temukan di kos-kosan mahasiswa itu banyak sekali di sana. Dan kami yang pada saat itu anggota hanya berenam, itu angka pengungkapan kasusnya hampir sama dengan di sini, dengan anggota kita yang lumayan banyak di sini. Kami masih ingat waktu itu kami kerja kerasnya pulang pagi, ya pulangnya bisa minggu depan kan gitu. Karena memang kami berupaya pada saat itu bagaimana menciptakan suatu kondisi Malang yang kami anggap waktu itu, aduh ini hancur ini kalau misalkan dibiarkan gitu ya. Kami terpaksa juga melakukan tindakan tegas ketika pada para pengedar tersebut kan ya. Karena memang sudah sangat meresahkan. Gitu. Bagaimana orang bisa mati di pinggir jalan gitu kan. Sakau, kejang-kejang, ambulan datang diangkut. Bagaimana kita lihat para keluarganya narkoba itu menangis histeris. Banyak yang bapaknya seorang pengusaha bangkrut, bagaimana seorang ibu berpisah dengan anaknya ketika memang harus anaknya berhadapan dengan narkoba. Ya kalau memang kamu kasih tindakan tegas, kami kasih tindakan tegas, kami tembak kalau memang pada saat itu dibutuhkan gitu. Dan kami tegas waktu itu. Kami lakukan tegas. Kenapa? Kami berusaha menciptakan Malang itu betul-betul pada saat itu bisa paling tidak peredaran narkotik itu bisa kita kurangi habis-habisan. Kita kurangi. Untuk meniadakan saya kira mungkin kami, saya rasa tidak mungkin Pak Profesor. Karena memang Polri ini sedikit gitu loh. Bayangkan kalau untuk Jember saja itu 20 orang menangani area seluas ini. Tentunya itu tidak akan cukup gitu. Di Malang Kota juga demikian, dengan jutaan penduduk, polisinya yang opsional cuma 6 orang, penyidiknya cuma 4 orang, tapi kami ratusan kasus, 200 lebih kasus yang pada saat itu juga. Dan ketika ini kami lakukan terus-menerus tahun per tahun, itu memang secara SDM itu memang meningkat, Pak.
memang di sana meningkat, pendidikan lebih maju, apalagi di sana kota berpendidikan, sehingga kami yakin ketika memang angka narkotik ini bisa kita tekan, itu kita bisa menciptakan generasi muda yang lebih pintar dari yang kemarin. Terus kemudian kita juga bisa meningkatkan perekonomian, karena daya beli masyarakat bukan cuma sekedar untuk narkoba, dia bisa beli yang lain, mendongkrak ekonomi, perputarannya juga kita kurangi. Dan memang fenomena yang kami tangkap yang jelas, bagaimana kami pada saat itu tahu alurnya narkotik itu. Narkotik ini jelas-jelas drug is business gitu ya. Obat-obatan narkotik ini adalah bisnis gitu, bagi segelintir orang. Cuman efeknya luar biasa di Indonesia. Dan sebetulnya kami juga berupaya, karena kami ini adalah pegawai di tingkat bawah ya. Kami hanya bisa berjuang di tingkat bawah. Harusnya memang itu ada aturan yang keras terhadap pelaku narkotik di Indonesia, karena memang semakin tahun ini Pak Profesor, sebetulnya narkotik ini semakin naik gitu. Naik, bukan menurun ya? Bukan menurun. Pandemi ini memang menurun. Dari 7.000 kasus itu memang turun sekitar mungkin ratusan kasus, 500 kasus. Cuman kan karena pandemi ini memang Polri ini bukan cuma sekedar ungkap gitu kan. Tapi intinya fenomenanya naik. Seperti ini tahun sekarang ini Pak Profesor, tahun 2020 ke 2021 itu kita cuma turun 12 kasus kalau nggak salah. Dengan 12 orang turun 12 orang saja dari 200 sekian turun jadi 226. Ini cuman untuk beberapa barang bukti, intinya kalau sabu-sabu, ganja, ekstasi itu naik keras. Naik signifikan dari 130 gram jadi 500 gram, intinya hampir setengah kilo kami sita. Terus kemudian yang terjadi okerbaya yang dari 3 juta butir tahun 2021 kami cuma menyita 150.000 butir. Jadi kalau kita lihat ya ini akan terus naik gitu. Kalau memang kita nggak berupaya keras dari pihak Polri. Baik Pak Kasat. Artinya Pak Kasat pengalaman dalam menangani kasus narkotika di Malang, nah sekarang ada di Jember. Nah tentu juga tadi seperti yang sudah disinggung, artinya ada perbedaan karakteristik masyarakat di Malang dengan Jember. Nah menghadapi di Jember ini bagaimana upaya-upayanya? Ya, saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di penyidik maupun di lapangan. Memang kita butuh trik-trik khusus di Jember ini. Upayanya bagaimana kita melakukan pendekatan secara intensif kepada masyarakat. Masyarakat yang mana sekarang gitu ya. Yang jelas untuk saat yang pertama kita sasar dunia pendidikan dulu Pak Prof. Bagaimana kita bisa ketemu sama Bu Guru, Pak Kepala Sekolah, atau mungkin dunia perguruan tinggi. Itu bagaimana kita bisa duduk sama-sama membicarakan ini secara terus-menerus dan intensif mengawasi anak didik kita. Karena ketika generasi muda terutama anak didik ini nanti disasar oleh narkotik, kemudian Polri ini sekarang terbatas pengawasannya terhadap jaringan ini, kita bisa sama-sama mengawasi gitu. Dari guru, orang tua, terus kemudian nanti Polri sendiri. Nanti kami ke depan akan yang pertama kali dunia pendidikan yang kami sasar, kami akan melakukan pendekatan dulu kepada dunia pendidikan. Yang kedua kepada para kepala desa, yang intinya nanti bagaimana kita bisa berkomunikasi secara langsung, berinteraktif, sehingga nantinya ada sumbangsih lah, mungkin pemikiran atau mungkin tenaga dari masyarakat, sehingga nanti bisa membantu kami dalam melakukan pengungkapan ataupun mungkin kita bisa duduk bareng memecahkan permasalahan ini. Begitu Pak Bro. Baik Pak Kasat, para sahabat akademika, apa yang telah disampaikan tadi, jadi sebetulnya untuk penanganan masalah narkotika ini tidak bisa jika hanya dibebankan semata-mata kepada aparat penegak hukum, dalam hari ini kepolisian, tetapi juga ini merupakan satu masalah kita bersama. Jadi keterlibatan masyarakat untuk
turut aktif juga dalam hal pencegahan agar di lingkungan keluarganya ini tidak terlibat dalam kasus narkotika. Ini peran dari orang tua, anak keluarga itu menjadi sangat penting. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat, jadi sudah apa yang nanti akan disasar ini kan tadi juga pendidikan mulai dari tingkat mungkin tingkat pertama SMP bahkan SD juga ya, sampai dunia perguruan tinggi. Nah, barangkali nanti ke depan ya, khususnya ini kita berada di tahun 2002 nih. 2002. Nah, nanti apa langkah-langkah mungkin yang diprogramkan oleh Kasat Narkoba Polres Jember untuk artinya pendekatan-pendekatan kepada dunia pendidikan, mulai itu tingkat barangkali bisa juga SD, karena SD juga anak-anak udah jadi sasaran nih ya. Sampai dunia perguruan tinggi. Nah, bagaimana Pak Kasat untuk nanti langkah-langkah untuk menyasar kepada anak-anak yang ada di level pendidikan tersebut? Siap. Saat ini kami sudah mulai melakukan komunikasi ini Pak Prof. Terhadap beberapa kepala sekolah. Dan ke depan kami juga akan mungkin silaturahmi kepada dinas pendidikan. Di mana nanti anggota kami akan melakukan, terutama melakukan penyuluhan, terus kemudian melakukan pengawasan terhadap secara langsung terhadap para murid-murid di sana. Sekaligus kami merupakan intinya itu melakukan komunikasi secara intensif. Intinya bagaimana secara komunikasi Bu Guru ini bisa langsung kepada kami, tidak melalui media sosial atau melalui perantara gitu. Karena ketika memang ada kejadian, ada fakta yang kira-kira nanti bisa kami tangani langsung, kami akan turun langsung. Karena betapa ngerinya ini Pak Prof, ketika mereka menyasar kepada anak-anak usia dini gitu. Sedangkan itu penanganannya nanti kita nggak serius. Nah, ini ke depan ini sudah kami jalin Pak Profesor. Mungkin dalam bulan ini dan bulan ke depan kami sudah bisa punya data para guru dari tingkat SD sampai perguruan tinggi nanti, dan kami kasih sarana komunikasi kami, nomor kami yang sewaktu-waktu kami siap gitu. Kami bisa dihubungi sewaktu-waktu untuk bisa diajak mungkin sharing atau mungkin penyuluhan atau mungkin penangkapan. Begitu. Dan ini juga termasuk salah satu jaringan informasi, jaringan kami di luar. Mohon maaf Pak Profesor. Persentase masyarakat membantu Polri untuk mengungkap kasus itu angkanya kecil sekali Pak Prof. Karena kami sadar betul bahwa masyarakat itu takut resiko. Takut resiko, mungkin nanti ada apa-apa ketika memberikan informasi kepada Polri. Namun demikian dengan adanya pendekatan kepada mungkin para para guru di sana, kami dapat informasi yang lebih gitu. Nah, informasi sedikit ataupun banyak ini pasti akan membantu kami dalam hal penyidikan sehingga nantinya berguna bagi kami. Itu yang akan kami lakukan Pak Prof. Menarik Pak Kasat. Jadi permasalahan narkotika tadi sudah saya sampaikan, tidak bisa semata-mata dibebankan kepada kepolisian, tapi juga peran dari kita semua, kita sebagai orang tua. Jadi para sahabat akademika yang menyaksikan perbincangan kami ini, jadi betapa narkotika ini harus ditangani secara serius. Dan juga pendekatan-pendekatan tidak semata-mata menggunakan pendekatan hukum pidana. Tetapi juga pendekatan-pendekatan lintas sektoral, lintas disiplin, itu menjadi sangat penting. Dan itu tampaknya tadi yang saya tangkap itu adalah akan dilakukan, barangkali sudah dilakukan oleh jajaran Kasat Narkoba di Polres Jember ini. Para sahabat akademika, bagaimana jika putra-putri kita kalau sudah terkena narkoba, apakah itu bisa sembuh? Nah, jadi ini yang menjadi kewaspadaan bagi kita. Dan ini juga perlu kita ketahui para sahabat akademika. Narkotika ini merupakan suatu senjata untuk melumpuhkan generasi di suatu bangsa. Jadi melalui narkotika, jadi bukan hanya sekedar enak seketika itu,
tetapi dampaknya yang luar biasa ini. Nah, Pak Kasat, jadi pendekatan-pendekatan nanti tadi sebutkan bagaimana juga ke desa ya tadi. Ini menarik. Nah, nanti dialog-dialog yang akan dilakukan nanti ini bagaimana langkah-langkahnya Pak Kasat? Siap. Ya. Jadi begini Pak Profesor, awalnya seperti inilah. Kenapa kok kami ingin menyasar desa? Ya. Ada satu peristiwa ketika kami masuk suatu desa, kami itu dihalang-halangi oleh masyarakat, bahkan melawan cenderung masyarakat. Ya. Padahal kami datang ke sana itu sebetulnya ingin menyelamatkan generasi mereka, ingin menyelamatkan keluarga mereka. Saya tidak tahu sebetulnya apa yang ada di benak mungkin masyarakat yang salah tersebut ya. Ya. Nah, dengan adanya peristiwa ini, kami pastinya mengevaluasi ada apa kan gitu. Ya. Kami mau nangkep, sementara di suatu wilayah kami dilawan. Ya. Mungkin mereka juga ini belum tahu gitu sebetulnya apa yang kami lakukan. Jadi, kenapa kami harus menyasar ke desa-desa itu dengan pendekatan secara awal, kemudian kami melakukan pengertian, tugas kami seperti ini, Bahaya Narkoba seperti ini, kemungkinan besar harapan kami masyarakat akan balik membantu kami, tidak menghalang-halangi kami, seperti itu. Dan saya yakin hampir 90% sekarang masyarakat Jember pasti mendukung kami untuk gerakan ini. Cuman yang belum mengerti itu, pastinya kami harus melakukan pendekatan secara khusus dan intensif. Dan itulah perlunya kami harus menyasar desa Pak Profesor. Itu yang pertama. Yang kedua, intinya dengan adanya kami menyasar kepada kepala desa, mungkin itu ada bantuan secara teknis ataupun mungkin bantuan secara informasi, sehingga nantinya kami lebih dimudahkan di lapangan gitu. Dan masyarakat mungkin informasi tentang narkotik di luar itu juga lebih bisa kami kontrol lebih dini lah perkembangannya lewat para kepala desa. Dan kami yakin dengan adanya kami datang kepada para kepala desa untuk menyatakan bahwa kami harus bekerja melawan narkotika, memberantas narkotika, kemudian kami minta para kepala desa tersebut untuk memahami hal tersebut. Insya Allah ke depan pastinya Jember ini lambat laun akan lebih baik gitu. Intinya karena itu tadi Pak Kepala Desa juga punya sumbangsi untuk menekan peredaran narkotika di wilayahnya. Baik Pak Kasat. Nah ini juga sering kita mendapatkan informasi juga Pak Kasat ya. Jadi artinya kasus narkotika ini sudah berkembang sedemikian rupa. Artinya penanganannya pun juga sedemikian rupa juga kuatnya, tetapi angka terus juga naik. Nah, lalu bagaimana? Seringkali kita mendengarkan berita, ya, artinya para bandar itu juga masih mengendalikan, walaupun dia ditahan, artinya masuk di lembaga pemasyarakatan, tapi ini bisa mengendalikan. Nah, ini bagaimana Pak Kasat untuk mengatasi hal yang demikian itu? Yang jelas kalau kami di bagian bawah nih ya, tataran bawah, kami itu kalau di Kasat di wilayah ini bagian bawah, kami akan tetap berusaha untuk melakukan teknik-teknik penyidikan yang memang bisa membatasi ruang gerak mereka, membatasi ruang gerak pengedar. Dengan adanya sarana komunikasi sekarang sudah canggih Pak Prof ya. Betul. Sudah canggih sekali sekarang ini. Memungkinkan para pengedar dan bandar ini mengatur strategi mereka itu dengan cara apapun. Mereka bisa menyasar ke toko online, barang datang sendiri diantar kurir, tanpa sepengetahuan siapapun, atau mungkin mereka bisa mengendalikan dari LP. Kita tahu sebetulnya kelemahan ininya kan ada di pengawasan kita, pengawasan Polri, pengawasan lapas. Kenapa kok alat komunikasi bisa masuk ke sana? Nah, gitu. Itu Pak Kasat. Intinya kita terbuka saja Pak Profesor. Saya sampaikan tadi bahwa drugs ini is business gitu loh. Ada keuntungan
ketika memang barang berputar, barang terdistribusi gitu. Bahayanya kalau ketika putaran uang itu masuk ke oknum. Sehingga dengan adanya oknum ini akan memudahkan pengedar dan bandar itu leluasa menjalankan bisnisnya. Dan ini fenomena ini sebetulnya kita nggak perlu tutup-tutupi gitu loh. Polri di sini udah bertindak tegas. Udah banyak anggota kita yang dipecat karena terlibat dalam peredarannya. Dan Bapak Kapolri kita ini sekarang tegas sekali Pak Profesor gitu. Sudah nggak mau tanpa terdengar-lengalin, sudah kalau ada proses secepatnya. Seperti itu. Dan tentunya langkah-langkah pimpinan ini ke depan harus didukung oleh siapapun gitu. Seperti saya sampaikan tadi, bukan cuma Polri yang harus berjuang gitu Pak Profesor. Ini ada jaksa, ada hakim, ada Polri, ada lapas. Gitu. Mungkin ada penegak hukum di sana yang lain, BNN, seperti itu. Ini kita harus bersinergi betul untuk mengetahui akar permasalahannya gitu. Kalau memang akar permasalahannya seperti itu ada di sana, seperti ini, nih, alat komunikasi bisa masuk ke LBI sehingga bisa diedarkan barang di sini. Ya harusnya itu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya HP nggak bisa masuk ke sana? Nah, betul. HP nggak bisa masuk ke sana. Dan itu saya kira Pak Profesor, kami ini berjuang betul-betul di wilayah ini. Bagaimana supaya peredaran narkotika bisa kita tekan. Namun ketika lapas itu menjadi sarang, sarangnya itu kita akan lebih susah. Namun demikian Pak Profesor, ada perkembangan baik ini. Dari beberapa penangkapan itu ada dari dinas lapas, terutama di pusat, itu langsung telepon sama saya. Ketika memang kami sebutkan lapasnya ini, kemudian kami lakukan koordinasi, kami dibantu sama pihak lapas. Langsung di sana dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penyitaan terhadap HP-nya, misalnya seperti itu. Ya, memang betul. Pada saat ada kejadian, ke depan kami mohon, kami sekarang juga koordinasi dengan lapas, saya lakukan komunikasi secara intensif, ke lapas-lapas yang memang secara penyidikan sudah disebut, diperiksa oleh penyidik, menyebut lapas Jember, Gerobokan, Malang, kami koordinasi. Saya sampaikan, Pak, itu bisa loh dia ngatur dari LP, saya minta ke depan jangan terjadi. Bagaimana upaya, bukan Polri, kamu bagaimana upayanya, jenengan sampean yang terhormat, bagaimana supaya memang alat komunikasi itu tidak ada di LP. Atau lakukan secara terbatas, atau razia secara terus-menerus. Kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa tekan itu Pak Prof. Tentunya ini perlu kesadaran siapapun ya yang sekarang ini saya masukkan tadi, ya siapapun sekarang harus berjuang, sadar betul bagaimana caranya kita bisa menekan narkotik ini. Bukan cuma tugas Polri. Kalau semuanya jalan, insya Allah Polri ini juga akan lebih berhasil lagi gitu dari perjuangan rekan-rekan semua gitu. Baik, Pak Kasat Narkoba Polres Jember sudah banyak memberikan penjelasan kepada kita semua, para sahabat akademika. Apa yang tadi disampaikan tentunya memberikan pelajaran yang baik kepada kita semua. Jadi permasalahan penanganan masalah narkotika tidak hanya di Kabupaten Jember, tapi juga di tempat lain di Indonesia. Jadi bukan hanya beban dari aparat kepolisian, tetapi juga kita semua wajib untuk membantunya, ya. Sehingga upaya untuk mengurangi tadi artinya kita menghilangkan kejahatan itu tidak mungkin ya, tetapi mengurangi angka peredaran narkotika karena ini bahayanya luar biasa kepada generasi muda dan ini keluarga kita ya, anak-anak kita dan semuanya. Karena itu apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh jajaran Polres Jember dalam hal penanganan masalah narkotika ini khususnya di Kabupaten Jember, mari kita dukung semua elemen masyarakat. Pak Kasat, sebelum mengakhiri perbincangan kita ini, barangkali ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Jadi khusus untuk masyarakat Jember,
kita sekarang harus tahu betul bahaya narkotika seperti apa. Kami dari pihak Polri pastinya tahun demi tahun akan berupaya untuk bisa mengungkap narkotika ini. Namun demikian, kami titip pesan kepada keluarga, setiap orang tua yang sekarang mengasuh anak-anak kita, bahwa marilah kita berusaha menjadi orang tua yang berkualitas. Kita cuma tidak sekedar mikirin sangune, mikirin kenyangnya perut, atau mikirin cuma sekedar pintar gitu. Kalau kita bisa mengawasi dan menyayangi anak-anak kita itu sebenar-benarnya gitu, sehingga kita bisa belajar menjadi orang tua yang baik. Ketika memang kualitas kita sebagai orang tua buruk, tinggal tunggu tanggal mainnya. Bukan cuma narkotik, dia akan bisa merusak anak-anak kita. Jadi saya titip pesan pada setiap keluarga, setiap orang tua dimanapun berada, mari kita jadi orang tua yang berkualitas, orang tua yang baik, sehingga nantinya kita bisa menyelamatkan anak-anak kita, generasi muda ini dari bahaya narkotik ataupun perbuatan buruk lainnya. Terima kasih Pak Profesor. Baik, terima kasih Pak Kasat Narkoba. Demikian perbincangan kita bersama Kasat Narkoba Polres Jember. Semoga ke depan angka peredaran narkotika di Kabupaten Jember menjadi kurang secara drastis. Ya, paling tidak ini nanti akan menjadi contoh Kabupaten Jember dalam menangani masalah peredaran narkoba di wilayah ini. Semoga perbincangan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.